Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali lebih dalam bab 9 dari buku The Things We Make. Fokus kita kali ini ke sebuah alat yang mungkin ada di dapur Anda sekarang, oven microwave. Tapi ceritanya ini bukan cuma soal masak makanan loh. Ini tentang inovasi yang berliku-liku, terus teknologi yang lahirnya malah dari perang, dan yang paling penting nih, bagaimana metode rekayasa cara para insinyur mikir dan mecahin masalah itu benar-benar ngebentuk dunia kita. Betul sekali. Jadi misi kita sekarang ini membongkar kisah asli di balik microwave. Jauh dari cerita yang mungkin udah sering kita dengar. Anda tahu kan cerita soal Percy Spencer, terus ada permen coklat meleleh di sakunya dekat tabung radar. Nah ternyata ceritanya itu jauh lebih rumit dan jujur aja lebih seru. Iya. Ada kargo rahasia, ada kompromi desain yang penting banget, dan pelajaran berharga soal gimana teknologi itu sebenarnya berkembang. Kita bakal kupas tuntas sumber materi bab 9 ini. Tepat sekali. Kisah penemuan teknologi itu seringnya kan dipoles ya, jadi kayak momen aha gitu, dramatis. Padahal kenyataannya, seperti yang nanti kita lihat di kasus oven microwave ini, prosesnya itu lebih mirip kayak penjelajahan di medan yang sulit. Penuh jalan buntu, terus keputusan sulit yang dasarnya informasi terbatas gitu. Dan solusi muncul dari tempat yang gak disangka-sangka. Ini studi kasus yang bagus banget soal metode rekayasa in action, bekerja di bawah tekanan dunia nyata. Oke. Mari kita mulai dari awal yang sebenarnya. Lupakan dulu deh cerita permen coklat itu. Rupanya itu cuma bumbu tambahan aja dari penulis Reader's Digest tahun 50-an, biar ceritanya lebih manis gitu kali ya. Iya, bisa jadi. Kisah aslinya tuh dimulai jauh lebih menegangkan. Di tengah Perang Dunia II, tahun 1940, ada sebuah kargo super rahasia nih, berlayar dari Inggris ke Amerika. Sama seorang sejarawan AS itu disebut sebagai kargo paling berharga yang pernah dibawa ke pantai kita. Wah, kargo ini emang luar biasa penting. Dibawanya pakai kapal SS Duchess of Richmond. Intinya itu disimpan dalam kotak logam hitam, sederhana aja kelihatannya, tapi instruksinya jelas. Kalau kapal diserang U-boat Nazi, kotak itu harus langsung ditenggelamkan. Harus. Isinya apa emang? Kok segitunya? Bukan emas atau permata, tapi isinya cuma cakram tembaga kecil, tampak biasa aja, cavity magnetron. Nah, ini dia teknologi kunci yang dikembangin Inggris buat revolusi sistem radar mereka pas pertempuran Britania ngelawan Jerman. Sebentar, cakram tembaga kecil, kok bisa sepenting itu? Emang radar Inggris waktu itu kenapa? Gini, sistem radar utama Inggris saat itu namanya chain home. Itu kerjanya di frekuensi rendah, sekitar 10-15 MHz. Artinya, panjang gelombangnya panjang banget, sekitar 200 inci lebih. Ini bikin resolusinya terbatas. Mereka bisa sih deteksi gerombolan pesawat musuh, tapi kelihatannya cuma kayak satu gumpalan besar di layar. Sulit bedain pesawat tunggal, apalagi nentuin jumlahnya. Terus? Yang lebih parah, radar ini buta sama pesawat yang terbang rendah. Di bawah 1000 kaki gitu. Wah, bahaya dong. Jadi pesawat pengebom bisa nyelinap masuk gitu aja? Betul. Nah, disinilah si cavity magnetron ini jadi game changer. Alat ini bisa hasilin gelombang mikrodaya tinggi di frekuensi sekitar 3000 MHz. Artinya, panjang gelombangnya cuma sekitar 4 inci, 10 cm. Jauh lebih pendek kan? Oh iya. Terus efeknya? Panjang gelombang yang jauh lebih pendek ini bikin antenanya jadi lebih kecil, radarnya jadi portable, dan yang paling penting, resolusinya jauh lebih tinggi. Bisa deteksi target satu-satu, bahkan yang terbang rendah. Inggris sih udah punya prototipe yang jalan, tapi kapasitas industri mereka kan udah terkuras buat perang. Mereka butuh bantuan Amerika buat produksi massal. Dan disitulah Raytheon masuk ke cerita ini. Perusahaan yang sekarang mungkin kita kenal dari produk elektronik atau pertahanan itu. Tepat. Jadi setelah prototipe magnetron itu nyampe dengan selamat di AS, teknologinya dibagiin di pertemuan rahasia di Rad Lab MIT. Nah, Raytheon, yang waktu itu perusahaan kecil pembuat tabung radio, kepilih. Terus mereka berkembang pesat banget jadi produsen utama magnetron buat perang Amerika. Di puncaknya, mereka produksi sampai 2.500 unit per hari. Gila kan? 2.500 per hari. Wow. Iya. Mereka produksi sekitar 80% dari semua magnetron yang dipakai tentara AS selama perang. Kontribusi radar berbasis magnetron ini, terutama di Pasifik, itu sangat signifikan. Luar biasa ya. Dari perusahaan kecil jadi raksasa industri gara-gara perang.
Tapi, pas perang selesai gimana? Kontrak militer pasti langsung kering kan? Nah, itu dia masalah besarnya Raytheon. Penjualan tahunan mereka kan meroket tuh. Dari sekitar 3 juta dolar sebelum perang, jadi 180 juta dolar di tahun terakhir perang. Tapi begitu perang usai, pendapatan mereka anjlok, setidaknya 50%. Mereka punya pabrik gede, ribuan karyawan, teknologi canggih, tapi pasarnya hilang. Mereka benar-benar putus asa nyari produk baru buat pasar konsumen, biar bisa bertahan hidup. Dan muncullah ide pakai magnetron buat manasin makanan. Ini momen ahanya si Percy Spencer yang terkenal itu? Nah, di sini nih mitos sama realitas mulai campur aduk. Cerita permen coklat meleleh itu emang ada hubungannya sama Spencer. Tapi ide pemanasan pakai gelombang mikro itu bukan penemuan satu orang atau satu momen aja. Selama perang udah jadi rahasia umum lah di antara insinyur Raytheon yang kerja dekat rak-rak pengujian magnetron, Aging Rex itu, kalau alat itu mancarin panas. Oh, jadi udah pada tahu ya? Udah. Malah kalau musim dingin, mereka sering sengaja jalan deket situ buat ngangetin tangan. Jadi efek pemanasannya itu udah diketahui. Berarti Spencer bukan nemuin efeknya, tapi lebih kayak ngeliat potensinya di luar radar, gitu. Persis. Spencer, dia insinyur brilian yang belajar otodidak, dia ngeliat potensi komersial yang luas banget dari pemanasan microwave ini. Yang menarik, visinya dia awalnya tuh jauh lebih luas dari sekedar oven dapur loh. Dia bayangin ratusan kemungkinan aplikasi, ngeringin tinta cetak, ngolah daun tembakau, bahkan ngeringin sedotan kertas buat minuman soda. Wah, macam-macam ya? Ada kutipan terkenalnya di majalah Fortune tahun 1946. Dia bilang, "Astaga, bidang ini akan jadi luar biasa besar. Kita bahkan belum bisa memikirkan semua kegunaannya. Begitu banyak yang harus dilakukan sampai membuat Anda panik. Fokusnya belum spesifik ke oven waktu itu." Ini menarik nih. Jadi perjalanan dari radar ke oven yang kita kenal sekarang itu nggak lurus ya ternyata. Ini kayak nantang cara kita mikir soal evolusi teknologi, bukan? Sangat menantang. Kita kan sering tergoda ya, bayangin perkembangan teknologi itu kayak naik tangga lurus gitu. Dari ide dasar ke prototype, terus jadi produk jadi. Pandangan linear kayak gini tuh sangat menyesatkan, karena ini nyembunyiin kerja keras, eksperimen yang gagal, kompromi yang menyakitkan, sama pilihan-pilihan desain krusial yang dibuat insinyur di sepanjang jalan. Jadi cerita asal-usul yang disederhanain itu bikin proses rekayasa yang rumit, jadi kelihatan gampang dan kayak udah pasti gitu ya. Betul, kayak radar langsung jadi oven, gitu aja, padahal prosesnya rumit. Mungkin metafora yang lebih pas itu kayak pohon. Akarnya observasi awal soal panas magnetron. Terus ada cabang-cabang kecil yang mungkin layu atau nggak berkembang, kayak ide ngeringin tinta tadi, atau aplikasi medis nanti. Terus ada batang utama yang akhirnya tumbuh jadi oven komersial, terus cabang lagi jadi oven konsumen. Gimana? Analogi pohon emang sedikit lebih baik sih, karena nunjukin percabangan, tapi masih ada kurangnya juga. Pohon itu cenderung nyiratin kalau oven konsumen yang sekarang ada di dapur kita itu tujuan akhir yang udah pasti, puncak evolusi yang nggak terelakkan. Ini namanya determinisme teknologi. Oh, jadi seolah-olah emang tujuannya dari awal bikin oven rumahan. Nah, itu dia. Padahal kan tujuan awal Raytheon itu bikin oven komersial raksasa buat restoran. Oven rumah tangga yang kita kenal sekarang ini justru muncul belakangan. Bisa dibilang malah kayak versi gagal atau adaptasi dari ambisi awal yang lebih gede itu, setelah jalur lain ternyata kurang berhasil. Jadi kalau bukan tangga lurus atau pohon yang deterministik gitu, gimana dong cara kita bayangin evolusi teknologi yang lebih akurat? Yang nunjukin semua belokan dan kemungkinan yang nggak jadi. Model yang mungkin lebih dekat itu diagram Claire-Distika. Kayak yang dipakai ahli biologi evolusi buat ngelacak hubungan antar spesies. Diagram semacam itu bisa nunjukin perkembangan yang kompleks, bercabang, bersyarat, tanpa bias akhir cerita yang udah ditentuin. Menarik. Kita bisa lihat gimana aplikasi pemanasan microwave lain kayak diathermy bodies atau proses pemanasan industri itu muncul dan berkembang secara paralel atau malah nyimpang dari jalur utama yang ke oven. Ini benar-benar nunjukin betapa metode rekayasa itu sifatnya eksploratif dan adaptif, bukan sekedar ngikutin rencana besar. Oke. Kita balik lagi ke lab Raytheon pasca perang. Mereka udah tahu magnetron bisa manasin. Tapi gimana ngubahnya jadi produk yang aman dan efektif buat publik? Pasti banyak tantangan rekayasanya kan?
Oh, tentu aja. Eksperimen awal mereka tuh kedengarannya agak liar. Katanya sih mereka pakai tempat sampah logam yang dimiringin, terus tabung radar di belakangnya buat meletusin jagung. Pakai tempat sampah? Serius? Iya, heeh. Terus mereka juga nyogak masak telur, yang ya tentu aja meledak hebat kan karena tekanan uap di dalamnya. Nah, ini bikin mereka sadar betul, produk buat konsumen itu harus benar-benar foolproof. Beda banget sama alat militer yang dioperasikan teknisi terlatih. Terus masalah terbesar yang mereka hadapi dari awal apa? Pemanasan yang nggak rata. Ini masalah fisika mendasar yang muncul dari batasan yang ada. Gini penjelasannya. Biar nggak ganggu komunikasi radio lain, FCCDAS itu ngasih frekuensi tertentu buat penggunaan industri, ilmiah, sama medis, ISM band. Buat pemanasan microwave, pilihan utamanya itu 915 MHz atau 2450 MHz. Nah, Raytheon pengen bikin oven yang cukup ringkas buat ditaruh di atas meja. Mungkin ukurannya sekitar 12 inch kubik. Ukuran yang wajar ya buat dapur? Benar. Nah, masalahnya, di frekuensi 2450 MHz itu, panjang gelombang mikronya sekitar 4,8 inci atau 12 cm. Panjang gelombang ini sebanding sama dimensi rongga oven yang kecil itu. Akibatnya, gelombang mikro yang dipancarkan ke dalam oven bakal mantul dari dinding logam, terus saling interferensi. Ini nyiptain pola energi yang nggak gerak. Namanya standing waves atau gelombang berdiri. Oke, gelombang air di bak mandi kecil gitu ya. Mantul bolak-balik, terus ada puncak sama lembah yang diam di tempat yang sama. Analogi yang bagus banget, efeknya persis kayak gitu. Gelombang mikro di dalam oven kecil itu perilakunya mirip, bikin ada titik panas sama titik dingin yang ekstrim di dalam makanan. Jadi matangnya belang-belang gitu? Iya, seorang insinyur Raytheon ngegambarinya gini, kalau Anda masukin hotdog ke dalamnya, bagian tengahnya matang sempurna, tapi ujung-ujungnya masih mentah. Jelas ini nggak bisa diterima kan? Terus gimana mereka ngatasinnya? Ada solusi cerdas gitu? Ada. Solusinya datang dari insinyur Raytheon, namanya Marvin Bach. Dia ngusulin apa yang disebut mode stirrer. Ini sebenarnya kayak baling-baling atau batang logam kecil gitu, yang muter di dalam rongga oven, digerakin motor kecil. Fungsinya buat apa tuh? Ngaduk udara? Bukan buat ngaduk udara, tapi buat secara konstan ngacau atau ngubah pola gelombang berdiri tadi. Dengan ganggu pola pantulan gelombang, energi microwave bisa disebarin lebih rata ke seluruh makanan. Jadi bukan solusi sempurna ngilangin gelombang berdiri, tapi cara pragmatis buat ngurangin efek buruknya. Tepat sekali. Ini contoh klasik dari apa yang disebut penulis buku Sumber sebagai pragmatisme radikal dalam metode rekayasa. Bukan solusi elegan secara teori, tapi solusi yang cukup baik buat bikin alat itu berfungsi dalam batasan fisika dan desain yang ada. Kompromi yang cerdas. Dengan solusi mode stirrer ini, mereka siap nih ngeluncurin produk pertama. Ya, produk komersial pertama mereka namanya Radarange, diluncurin tahun 1947. Tapi jangan bayangin oven microwave yang Anda kenal sekarang ya. Radarange ini bener-bener monster. Beratnya 750 pon, itu lebih dari 340 kilogram. Tingginya kayak kulkas, harganya $5.000, setara puluhan ribu dolar hari ini. Terus butuh sambungan pipa air khusus buat pendingin magnetronnya dan nyedot listrik 3.000 watt. Wow, 750 pon, butuh pipa air, sulit ngebayangin itu di dapur rumah. Jelas ini bukan buat konsumen biasa ya. Sama sekali bukan. Desainnya sangat nyerminin latar belakang militer Raytheon, bikin yang paling gede, paling cepat, paling kuat. Tujuannya ya efisiensi waktu maksimal, buat dapur restoran, rumah sakit, atau institusi gede yang sibuk. Mereka bidiknya pasar komersial. Tapi ceritanya nggak berhenti di oven komersial raksasa ini kan? Tadi Anda sempat nyebut ada belokan tak terduga. Ada presiden baru Raytheon, ada urusan medis. Dan baru, Charles Francis Adams Jr. Dia ini orang yang antusias banget sama teknologi. Di bawah arahannya, Raytheon sempat nyoba peruntungan di pasar medis. Mereka ngembangin dan masarin unit diathermic microwave. Diatermi, itu apa? Itu alat yang pakai gelombang mikro buat ngasilin panas jauh di dalam jaringan tubuh. Tujuannya buat terapi fisik, ngangetin otot cedera, semacam itulah. Kayak kompres panas tapi pakai microwave gitu. Oh, jadi panasnya bisa lebih dalam gitu ya? Iya, idenya gitu. Tapi ternyata produk diathermi ini gagal total di pasaran.
kegagalan ini penting dalam cerita kita, karena ini nunjukin kalau jalan menuju oven konsumen yang sukses itu sama sekali nggak lurus atau udah direncanain dari awal. Itu salah satu cabang pohon tadi yang nggak tumbuh subur. Nah, kegagalan di pasar medis ini yang akhirnya bikin mereka fokus ke pasar rumah tangga. Persis. Setelah gagal di diatermi, terus sadar pasar rider range komersial juga terbatas, fokus Raytheon mulai benar-benar pindah ke potensi pasar massal alat rumah tangga. Targetnya jelas, ibu rumah tangga Amerika di era pasca perang yang dibayangin bakal pakai oven nih buat menasin sisa makanan cepet-cepet atau masak makanan beku siap saji yang mulai populer itu. Tapi, ada satu tantangan gede banget yang diidentifikasi sama George Forstner, Presiden Amanah, ini perusahaan kulkas yang diakuisisi Raytheon, terus ditugasin ngembangin oven konsumen. Tantangannya, harga. Biar bisa laku keras, oven itu harus dijual sekitar $500. Nah, ini dia masalahnya. Bukannya tadi Anda bilang tabung magnetron buatan Raytheon sendiri itu mahal banget? Itu dia intinya. Tabung magnetron presisi tinggi buatan Raytheon buat radar sama radar range itu harganya sekitar $300 per buah. Ya nggak mungkin lah bikin oven harga $500 kalau komponen utamanya aja udah lebih dari separuh biaya target. Kelihatannya kayak jalan buntu kan? Dan disinilah muncul solusi dari tempat yang paling nggak disangka-sangka. Jangan bilang, Jepang, negara yang baru aja mereka kalahin perang. Ironis kan? Solusinya datang dari New Japanese Radio Company, NJRC. Mereka berhasil merancang dan produksi massal tabung magnetron yang cukup baik buat masak dengan harga luar biasa murah, di bawah $25 per buah. Tunggu, dari $300 jadi di bawah $25? Kok bisa? Apa komprominya? Di mana bedanya? Desainnya jauh lebih simpel dan fokus ke biaya rendah, bukan presisi absolut kayak tabung radar. Tabung NJRC ini misalnya dicetak dari satu bagian logam aja, bukan dirakit susah payah dari 13 bagian terpisah kayak tabung Raytheon. Terus mereka pakai tutup keramik murah yang tahan lama, bukan kaca yang rapuh. Materialnya juga beda ya? Iya, mereka juga pakai magnet keramik murah, bukan magnet Alnico yang mahal dan stabil itu. Kinerja magnet keramik ini emang turun sih kalau panas, tapi buat sekedar masak hotdog atau manasin sup, itu udah cukup baik. Wah, ini lagi-lagi contoh pragmatisme radikal dalam rekayasa ya. Tapi kali ini dari perusahaan lain dan didorong tekanan biaya yang ekstrim banget. Tepat, tapi inovasi paling krusial dari tabung NJRC ini bukan cuma harganya loh. Yang lebih penting lagi itu efisiensi dayanya. Tabung ini cuma butuh daya pemanas heater power yang kecil banget, sekitar 65 watt aja. Bandingin sama ratusan watt buat tabung Raytheon. Dan efisiensi konversi listrik jadi gelombang mikronya juga lumayan tinggi, sekitar 65%. Terus, apa implikasinya efisiensi ini? Kok bisa penting banget? Implikasinya itu revolusioner buat pasar konsumen. Karena butuh dayanya jauh lebih rendah, oven microwave rumah tangga yang pakai tabung NJRC ini untuk pertama kalinya bisa dicolokin ke stop kontak listrik standar rumah tangga 15 ampere yang ada di mana-mana. Oh, jadi nggak perlu instalasi khusus lagi? Nggak perlu. Nggak perlu lagi instalasi listrik khusus atau pipa air pendingin kayak radar range dulu. Ini kunci absolut buat penerimaan pasar massal. Konsumen bisa beli, bawa pulang, langsung pakai. Gampang banget. Meskipun konsekuensinya, ovennya jadi masak lebih lambat ya dibanding radar range yang tenaganya kayak monster itu. Bener, ini kompromi klasik dalam rekayasa. Kecepatan dikorbanin demi kenyamanan, keterjangkauan, sama kemudahan penggunaan. Dan ternyata, ya konsumen lebih milih gampangnya daripada kecepatan mentah. Dan gimana dampaknya ke pasar? Meledak. Dampaknya luar biasa, penjualan meledak. Dari sekitar 40.000 unit oven microwave yang kejual di AS tahun 1970, harganya waktu itu antara $300 sampai $400, udah lebih terjangkau, angkanya loncat jadi 1 juta unit per tahun di 1975. 1 juta cuma dalam 5 tahun? Iya, dan mencapai 10 juta unit per tahun pada 1985. Sebagian besar ledakan ini didorong sama model-model murah yang pakai teknologi tabung murah dari Jepang itu. Oven microwave berubah total, dari barang mewah atau alat komersial jadi alat standar di dapur modern. Kisah yang benar-benar kompleks ya di balik alat yang kita anggap biasa aja. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa pelajaran utama dari bab 9 ini soal inovasi dan metode rekayasa yang bisa kita lihat dari perjalanan oven microwave? Pelajaran utamanya adalah inovasi sejati itu jarang banget rapi atau lurus. Prosesnya penuh ketidakpastian, kegagalan parsial, jalan muter, dan yang terpenting kompromi.
Metode rekayasa itu pada intinya adalah seni menavigasi berbagai batasan yang saling bertentangan. Ada batasan teknis, kayak fisika gelombang berdiri tadi, batasan ekonomis, target harga $500, batasan regulasi, frekuensi FCC, bahkan batasan manufaktur dan material, kayak inovasi tabung NJRC. Ini bukan sekedar nerapin rumus ilmiah aja. Jadi lebih kayak seni nemuin solusi terbaik yang mungkin gitu ya, dalam situasi yang serba terbatas dan seringkali belum sepenuhnya kita pahami waktu itu. Rarsis, ini pragmatisme radikal dalam tindakan. Nyari solusi yang jalan, yang cukup baik buat ngatasin masalah nyata, terus bikin solusi itu bisa diproduksi massal dan terjangkau. Proses iterasi, pengujian, adaptasi, sama kegagalan, nyimbangin trade-off ini jantungnya metode rekayasa yang udah ngebentuk begitu banyak teknologi di sekitar kita. Memahami proses ini penting biar kita nggak cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi juga ngehargain kecerdasan dan kerja keras di baliknya. Iya juga ya. Memahami proses yang seringkali berantakan ini emang bantu kita lihat teknologi di sekitar kita dengan pandangan yang lebih kritis dan lebih menghargai. Kita jadi sadar kalau di balik setiap benda ada serangkaian pilihan desain, kompromi, dan mungkin ya bias tersembunyi yang dibuat di sepanjang jalan. Dan tentu aja, ada kreativitas luar biasa yang seringkali nggak kelihatan. Benar sekali. Dan kesadaran ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, yang diambil dari semangat bab 9 ini. Melihat bagaimana oven microwave, sebuah alat dapur sehari-hari, ternyata punya akar dalam teknologi radar militer super rahasia, dan evolusinya jadi produk konsumen massal yang terjangkau itu sangat bergantung pada tekanan pasar global dan inovasi lintas negara yang nggak terduga. Apa teknologi apa lagi ya di sekitar Anda saat ini yang mungkin punya cerita evolusi tersembunyi yang sama kompleks dan nggak terduga? Coba pikirin, ponsel di saku Anda, mobil yang Anda kendarai, atau bahkan internet yang nyambungin kita sekarang. Apa asumsi yang selama ini Anda pegang tentang asal-usul dan tujuan alami dari teknologi-teknologi itu yang mungkin perlu ditinjau ulang setelah dengar kisah berliku di balik oven microwave ini? Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Membongkar sejarah satu teknologi ternyata bisa buka mata kita ya tentang gimana dunia teknologi secara keseluruhan bekerja. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kupasan berikutnya.